Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurkolisa, NIM 19051214033 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan dua materi sekaligus, yaitu FTP server dan mail server. Untuk materi yang pertama adalah FTP server. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi dan kegunaan FTP. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja FTP server. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang dilakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, maka bisa leluasa untuk memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap dilakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Perintah dasar FTP. Yang pertama, untuk melakukan koneksi ke FTP server dari PC client, menggunakan perintah FTP, kemudian alamat FTP server. Yang kedua, melihat direktori server dengan perintah dir. Yang ketiga, mengupload file dari PC client ke server dengan perintah put, kemudian nama file. Yang keempat, mendownload file dari server ke PC client dengan perintah get, kemudian nama file. Dan yang kelima, keluar dari koneksi FTP server dengan perintah quit. Selanjutnya adalah skenario percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema seperti ini. Langsung saja kita melakukan simulasi FTP server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk langkah yang pertama, kita buat skema jaringan seperti ini. Skema jaringannya sama persis seperti praktikum sebelumnya, yaitu web server dan DNS server. Selanjutnya, kita pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan FTP server. Kita buka PC1, kemudian desktop, command prompt, kita ketikkan ping, kemudian kita tulis IP dari FTP server, yaitu IP-nya 434343.2. Oke, sudah tersambung. Selanjutnya PC4 juga kita cek. Command prompt. Oke, PC4 juga sudah tersambung.
kemudian laptop, ini juga sudah tersambung, kemudian smartphone, oke, smartphone juga sudah tersambung dengan FTP server. Kemudian kita nyalakan service pada FTP server, kemudian kita pilih FTP. Selanjutnya kita buat username coba, kemudian passwordnya juga coba, kemudian kita berikan successful. Di sini kita centangi semua, lalu kita add. Kemudian pada PC 1 kita buat sebuah file, kita pilih text editor, kemudian di sini kita tulis ini isi pesan dari PC 1. Kemudian kita klik file, kita save, kita beri nama pesan PC 1. Kita klik OK. Selanjutnya, kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan pada PC 1 dengan menjalankan perintah dir. Oke, pesan pc1.txt sudah tersimpan pada PC 1. Selanjutnya kita buat koneksi FTP server dengan memasukkan username dan password. Kita ketik FTP 434343.2, username-nya coba dan passwordnya juga coba. Selanjutnya kita upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Oke, kita sudah berhasil mengupload. Selanjutnya kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir. Nah, di sini sudah ada pesan pc1.txt, tandanya kita sudah berhasil mengupload file. Selanjutnya, pada laptop kita buat juga koneksi ke FTP server dengan mengetikkan FTP 434343.2, kemudian username-nya coba dan passwordnya juga coba. Lalu kita coba mendownload file yang sudah terupload pada laptop dengan menuliskan perintah get pesan pc1.txt. Oke, kita sudah berhasil mendownload. Kemudian file yang sudah terdownload di laptop, kita coba buka dengan aplikasi text editor. Kita buka text editor, kemudian kita pilih file, open. Nah, kita coba lihat. Jadi ini isinya sudah sama, yaitu ini isi pesan dari PC 1. Materi yang kedua adalah mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi dari mail server yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk.
Webmail Server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP, POP3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server, sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent yang ada dalam server email Anda. Selanjutnya ada POP3 atau Post Office Protocol 3, adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinannya di server. Biasanya, dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. IMAP atau Internet Message Access Protocol, seperti halnya POP3, juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP adalah protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Jenis-jenis mail server. Yang pertama ada SendMail, yaitu sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua ada Postfix, yaitu mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Yang ketiga ada Keymail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Keymail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Keymail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Selanjutnya adalah skenario percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk langkah yang pertama, kita buat skema jaringan seperti ini. Kemudian kita pastikan jaringan dapat berfungsi baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan mail server. IP-nya yaitu 43.43.43.4/24. Oke, kita cek dari PC 1, kita ke command prompt, kemudian kita ketik ping 43.43.43.4. Oke, ini sudah tersambung. Selanjutnya pada PC 4 kita cek command prompt ping 43.43.43.4. PC 4 juga sudah tersambung. Selanjutnya laptop ping 43.43.43.4 sudah tersambung. Selanjutnya smartphone command prompt
ping petikan 3.4. Oke, sudah tersambung juga. Selanjutnya kita tambahkan entry DNS ya pada DNS server. Kita pilih service, kemudian DNS. Sini name-nya kita namai mailku.com. Kemudian tipenya record, kemudian address-nya 434343.4. Lalu kita add. Selanjutnya, pada PC 1 kita jalankan perintah nslookup. Kita menuju ke command prompt, kemudian kita ketik nslookup mailku.com. Oke, jadi nslookup di PC 1 ini untuk mengetahui resolve domain mailku.com. Selanjutnya, pada mail server, kita aktifkan server email, kita menuju ke service, kemudian email, kita buat 2 akun email untuk pengguna. Jadi di sini kita domain name-nya menggunakan mailku.com, kita set, kemudian untuk usernya user 1, dan passwordnya user 1. Lalu kita klik tambah, kemudian akun yang kedua yaitu kita beri nama user 2 dan passwordnya juga user 2. Lalu kita tambah. Kemudian pada PC 1 kita configure dulu aplikasi mail client dengan namanya user 1, kemudian email address-nya user1@mailku.com. Kemudian untuk incoming mail servernya mailku.com. Kemudian untuk outgoing mail servernya juga mailku.com. Di sini username-nya tadi kita menggunakan user 1 dan passwordnya juga user 1. Kemudian kita save. Lalu kita coba mengirim email dari PC 1 ke laptop. Jadi PC 1 sebagai user 1 dan laptop sebagai user 2. Sini kita tulis user2@mailku.com. Kemudian subjeknya kita tulis test 1. Kemudian untuk isi pesannya, ini pesan dari PC 1. Selanjutnya kita send. Oke, di sini send success. Kemudian kita configure dulu aplikasi mail client pada laptop dengan namanya user 2, kemudian email address-nya user2@mailku.com. Untuk incoming mail servernya mailku.com dan outgoingnya mailku.com. Di sini username-nya user 2 dan passwordnya juga user 2. Kita save. Selanjutnya kita coba klik tombol receive di sini. Kemudian kita lihat bahwa pesan dari user 1 atau PC 1 sudah terkirim ke laptop dengan from user1@mailku.com to user2@mailku.com, dan isi pesannya yaitu ini pesan dari PC 1. Selanjutnya kita coba untuk mereply email yang sudah masuk. Kita klik reply, kemudian kita tulis terima kasih, email sudah diterima. Kemudian kita send. Kita coba cek pada PC 1 apakah reply tadi sudah masuk atau belum. Kita menuju ke email, kemudian kita klik receive, dan pesannya sudah masuk. Isi pesannya terima kasih, email sudah diterima. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.